Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda sedang berada. Berjumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam program audio yang saya share secara free di dunia maya. Sebuah lagu dari Mike and the Mechanic mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan judul Over My Shoulder. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya ya, judul lagunya begitu. Ini tema kita kali ini tentang apa sih? Teman-teman, tema yang akan kita angkat kali ini sebenarnya kaitannya secara lirik macam-macam tidak terlalu terlalu jelas kaitannya dengan lagu, tetapi justru keterkaitannya dengan lagu tadi adalah begini. Jadi pada waktu timing saya sangat menyukai lagunya dari tadi Mike and the Mechanics tadi, itu zaman saya masih sekitar SMA awal atau SMP akhir ya, saya agak lupa, tapi yang jelas sekitar itu, dimana saya sedang gandrung-gandrungnya menyelami dunia ilmu gaib, ilmu kebatinan, metafisika ya. Dan itu dunia yang disebut mungkin oleh sebagian orang sebagai dunia kesaktian ya. Ya, itu masa lalu ya. Saya manusia biasa, sekarang manusia biasa. Tapi tujuan saya untuk mengangkat pengalaman saya waktu dulu itu adalah bukan semata-mata atau mengarahkan Anda supaya Anda belajar seperti itu, bukan. Tapi tujuan saya nanti saya akan cerita dulu ya. Dan kita akan kaitkan dengan bagaimana alam semesta bekerja. Kita akan kaitkan dengan bagaimana hubungannya dengan ilmu fisika modern, bagaimana kaitannya dengan realitas kehidupan yang kita jalani, dan kaitannya dengan bagaimana vibrasi tentunya. Bagaimana pengaruhnya dengan pikiran kita, perasaan kita, dan sebagainya. Dan karena ini bakalan panjang sepertinya, karena saya akan bercerita, ini akan bersambung. Ini akan dibagi dalam beberapa bagian ya. Jadi mungkin penjelasan saya mungkin di bagian keberapa setelah ini, tapi saya akan cerita dulu apa yang saya alami dulu. Jadi Anda bisa menyimak kronologinya dari awal. Dan tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern ya. Vibrasi, ilmu kesaktian, dan ilmu fisika modern. Teman-teman, ini adalah bagian 1 ya. Ini adalah bagian 1. Mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah mengalami ya, seperti saya, atau mungkin baru. Jadi saya akan cerita tentang hal-hal yang menurut sebagian orang yang belum pernah mengalami ini seperti nggak masuk akal. Jadi kalau nanti Anda suatu saya mendengarkan cerita saya merasa nggak masuk akal, nggak apa-apa. Jangan dipaksakan untuk Anda masuk akal ya. Tapi yang jelas saya cerita garis besar apa adanya. Baik, kita mulai ceritanya ya. Pada waktu saya kelas 3 SMP ya, kelas 3 SMP saya tinggal di Indramayu. Waktu itu ayah saya masih merantau di sana. Nah, satu kampung dengan saya itu lagi marak-maraknya yang namanya belajar satu ilmu yang namanya ilmu silat setruman. Silat setruman itu begini. Kita membaca doa-doa tertentu, kemudian kita memohon hal-hal tertentu. Nah, nanti tiba-tiba badan kita ini bergerak sendiri. Misalnya ya, bergerak sendiri mau apapun itu ya. Contoh misalkan, kenapa disebut silat setruman? Karena rata-rata meminta untuk jurus silat. Nah, misalnya Anda nggak pernah belajar silat apapun, kemudian Anda sudah menguasai ilmu silat setruman ini ya. Kemudian Anda pejamkan mata, atau bahkan yang sudah mahir tidak perlu, tiba-tiba nanti badannya bergerak sendiri dan melakukan gerakan-gerakan
yang sangat apa ya, boleh dibilang akurat dengan jurus aslinya. Misalkan Anda nggak pernah belajar jurus itu, jadi bisa gitu jurus itu. Dan melakukan gerakan-gerakan yang saya tahu persis teman saya itu kalau dalam keadaan biasa ya dia tidak mungkin melakukan itu ya, melakukan salto, melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Nah akhirnya saya tertarik, teman-teman saya tertarik untuk belajar seperti itu. Ada satu apa namanya, guru yang waktu itu saya waktu masih kecil, waktu SMP kelas 3 itu ya masih kecil ya hitungannya. Namanya Kiai Mun ya, Kiai Mun. Mun siapa saya lupa. Kemudian saya dengan teman saya namanya, tetangga rumah belakang rumah namanya Sabar Iman, itu mau belajar silat setruman, namanya di sana silat serbaguna. Kemudian saya ke sana sama teman saya namanya Sabar Iman ini. Kemudian katanya suruh ke situnya nanti malam. Yang malam, nanti malam jam berapa ya saya lupa, habis Isya atau ya sekitar jam 8-an ya. Tapi nanti malam harus bawa ini dan sebagainya. Jadi kita diberi syarat suruh bawa kembang 7 rupa macam-macam ya. Itu waktu itu dibela-belain waktu itu saya nyari. Dan kemudian berangkatlah malamnya saya ke tempatnya Kiai Mun. Dan di sana saya masih ingat betul, saya suruh telanjang ya. Jangan dibayangin loh ya. Satu-satu ya. Jadi Sabar Iman dulu, kemudian saya suruh telanjang, kemudian dia bacakan doa, kemudian dengan air yang diberi kembang itu kami ya, saya dimandiin, entah saya suruh diem, pokoknya suruh merasakan aja, suruh khusyuk, dimandiin, kemudian sekitar 15 menit berlalu, kita kembali lagi ke ruangan yang belum kami masuki sebelumnya. Itu ruangan di mana di situ kosong, nggak ada apa-apa ya. Jadi ruangan tanpa ada isinya. Dan saya baru tahu ternyata di situ itu untuk ini, untuk latihannya, untuk mempraktekkan apakah silat serbaguna ini sudah masuk atau belum. Jadi tadi kami proses di transfer ilmu itu. Nah, kemudian giliran nih ceritanya di situ teman saya Sabar Iman. Wah, dia tangannya disuruh ke depan dua-duanya, kemudian dia baca doa-doa yang diajarkan, kemudian tiba-tiba badannya bergerak sendiri. Ya. Wah, cepat sekali dan kuat ya, sampai bisa nendang tembok, ya mukul tembok, dan herannya saya kok ini orang nggak sakit gitu lah. Pokoknya inilah ilmu kesaktian banget lah ya, seperti di film-film itu ya. Kemudian oke cukup, kata guru saya Kiai Mon itu, cukup. Kemudian giliran saya coba berdiri di situ di tengah-tengah ruangan, tangan saya ke depan ya, lurus ke depan, saya suruh baca kok nggak gerak-gerak ya. Saya heran gitu ya, sementara teman saya mudah sekali kok saya nggak gerak-gerak gitu ya. Coba ulangi lagi, mungkin baca doanya kurang khusyuk gitu ya, kata guru saya. Kemudian saya coba lagi, dan seperti itu saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya nggak bisa ya. Berulang kali besoknya saya ke situ lagi dan lihat teman-teman yang lain juga pada latihan itu, kok bisa ya seperti itu, bisa melakukan hal-hal itu, padahal saya nggak bisa. Dan karena saya nggak bisa, kata guru saya, kamu sering-sering wirid ini ya, saya diberikan satu wiridan ya untuk zikir, untuk diamalkan pulang setiap habis sholat ya waktu itu. Nah, tapi waktu itu karena saya kepengen sekali seperti yang lain, bahkan bisa lebih hebat, saya ini melakukan wiridnya akhirnya di luar ketentuan. Jadi misalnya saya disuruh wirid hanya sekian ratus kali, sekian puluh kali misalnya ya. Nah saya wiridnya itu over ya. Jadi habis sholat saya wirid 1000 kali. 1000 kali. Nanti malam habis sholat tahajud saya wirid 5000 kali. Nah, gitu ya. Waktu itu pengen sakti ceritanya. Nah,
Itu saya jalani hari pertama, hari kedua, dan waktu itu bertepatan dengan masuk ke bulan puasa. Waktu itu saya lupa bulan puasa kapan, itu bulan puasa. Dan saya melakukan wirid itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tetap aja nggak bisa loh, masih nggak bisa. Tangannya itu bergerak sendiri, badannya gerak sendiri, melakukan silat setruman seperti teman-teman saya yang lain. Ya sudah, saya wirid terus, wirid. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, terus sampai kemudian hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12 mulai ada hal yang aneh. Kadang saya mencium bau-bau yang tidak biasa. Saya bisa mendengar bisa mendengar suara laut, bisa mendengar hal-hal yang nggak saya dengar pada waktu saya memejamkan mata. Tetapi ketika buka mata, loh, kok nggak ada apa-apa gitu ya. Terus saya lanjutkan sampai akhirnya malam keberapa ya? 15, sekitar malam ke-15. Ceritanya itu masih puasa kan ya? Puasa malam ke-15. Ini malam ke-15 Ramadan ya, malam ke-15 bulan puasa. Habis tarawih saya tidur, kemudian saya bangun sebelum sahur. Saya bangun sekitar jam 1 atau jam 2 lah ya. Kalau sahur ibu saya sekitar jam 3 atau jam 4, saya lupa. Nah, kemudian saya wirid 5.000 kali. Saya lakukan wirid. Ya, wiridnya waktu itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu terus ya. Dan rasanya itu yang tadinya saya merasa ada di mana, tiba-tiba merasa ada di mana gitu, beda kayak beda alam ya waktu itu rasanya. Dan kalau sudah nyaman itu malas untuk berhenti. Jadi ada satu kenikmatan yang susah untuk dibayangkan. 5.000 kali ya. Jadi nggak tahu berapa putaran tasbih, mungkin udah lebih, nggak ngerti. Nah, kemudian ini kejadiannya jam 12 malam, jam 12 malam. Kemudian saya wirid sampai 5.000 kali. Kemudian saya tidur posisi jam berapa ya, saya lupa. Ya berarti jam 1 atau setengah 2. Belum sahur itu. Ayah saya belum sahur, ibu belum sahur. Saya tidur. Kemudian pada saat saya tidur, tiba-tiba saya ngalamin satu kejadian. Nah, disinilah awal mula nanti saya akan mengalami banyak kejadian yang menurut saya aneh ya. Yang kita akan bukan hanya bahas keanehannya, tapi kita akan bedah dalam sudut pandang ilmu fisika ya. Ini bukan mengarahkan Anda berpikir ke arah mistik, bukan. Nah, lanjut ceritanya. Kemudian saya tidur. Nah, pada saat saya tidur nggak terjadi apa-apa awal-awal. Kemudian saya dibangunkan, seperti serasa dibangunkan. Kok saya merasa sepertinya ini apa saya dibangunkan sahur gitu ya. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi saya merasa ada sosok lain yang ada di ruangan itu gitu lah. Tapi nggak ada, tapi saya merasa kayaknya ada yang bangunin. Kemudian seperti ada yang berkomunikasi dengan saya, bangun Rif gitu. Oke, saya bangun. Ketika saya bangun, gitu, duduk, kemudian berdiri katanya. Saya berdiri, saya kaget, kenapa loh kok ringan sekali rasanya. Dan ternyata ketika saya menengok ke kasur ya, itu di situ ada tubuh saya. Nah, stres nggak? Saya waktu itu takut ya, kok tubuh saya ada di kasur. Lah, saya ini siapa gitu ya. Dan saya waktu itu merasa ini bukan mimpi. Saya betul-betul sadar waktu itu. Nah, kemudian ada perintah lagi katanya, kamu coba tanganmu sedekap di depan, kemudian suruh merem, kemudian muter ya. Jadi saya merasa muter, saya muter melayang-layang, kemudian nembus ke atap, menjauh, hilang ya. Jadi saya ingat betul di bagian itu hilang, selepet udah nggak ingat apa-apa sampai kemudian tiba-tiba saya berada di suatu tempat yang asing, yang saya pikir itu bukan di bumi katanya. Jadi saya melihat di situ banyak tenda-tenda warna putih, tanahnya itu seperti padang golf ya, hijau gitu ya, rindang, terang tapi tidak panas, tidak ada matahari tapi terang gitu loh. Terangnya tidak menyilaukan, menyejukkan. Kemudian saya lihat di situ orang usianya rata-rata sama ya, baik laki-laki atau perempuan, pakaiannya semuanya putih.
semuanya sama, nggak ada anak-anak macam-macam, nggak ada, semuanya usianya sama. Kemudian saya masuk, diajak, nggak tahu, saya lupa saya dengan siapa itu lupa. Saya diajak masuk ke sebuah tenda tertentu, gelap di dalamnya, dan entah saya diomongin apa lupa. Tiba-tiba saya sudah set ya, seperti kayak tadi lagi muter, kemudian set udah di pinggir kasur, kemudian saya kaget, terus kemudian saya tidur. Nah, saya pas mau tidur itu seperti kayak masuk ke sesuatu ya, selap gitu. Nah, setelah gitu pet lagi, tiba-tiba saya digoyang-goyang, badan saya nggak bangun-bangun ya, nggak bangun, digoyang-goyang, saya bangun. Terus saya lihat ayah saya lihat tuh ada ayah saya. Bangun, sahur katanya. Oh iya, saya masih bingung. Ayah saya bilang, kamu ini bangunin dari tadi nggak bangun-bangun, kayak orang mati aja. Nah, di situ madeg ya. Saya waktu itu takut, apakah tadi saya mengalami apa ya, seperti mati gitu ya. Nah, di situ satu hal yang mengganggu ya, tadi mengganggu buat saya terus terang. Kemudian saya makan sahur, dan seterusnya besok saya melihat banyak keanehan, karena waktu itu saya masuk sekolah di SMP saya punya teman tiba-tiba ngomong, kok kamu kayak ini yo, pucet gitu ya, dan sebagainya. Wah, saya tambah takut kan, dan sejak itu saya mengalami, saya nggak tahu apakah halusinasi atau apa, saya ketakutan. Jadi kadang nangis sendiri, macam-macam. Tapi saya nggak bilang loh ya, jadi orang tua saya tidak tahu apa yang saya lakukan ini. Orang tua saya tidak tahu bahwa saya belajar seperti ini, tidak tahu. Kemudian saya tetap wirid lagi kayak itu ya, wirid habis sholat 1000 kali, 5 kali kan, berarti kan 5 kali sholat wajib. Kemudian malamnya sholat tahajud, kemudian wirid lagi 5000 ya. Pengen sakti ceritanya. Nah, sampai kemudian saya mulai mengalami hal-hal yang aneh lagi. Malam udah 1/3 dari sebulan ya. Jadi berarti sekitar hari ke-20, hari ke-21, setiap saya merem khusyuk, tiba-tiba seperti ada yang bergerak cepat memutari saya, gitu ya. Setiap saya tangkap hilang, cepat lagi, ketika saya buka mata hilang lagi, gitu terus kayak gitu ya. Ini ada apa gitu. Dan masalahnya adalah waktu itu saya tetap nggak bisa melakukan hal-hal yang saya sejak awal tujuan melakukan itu, yaitu bisa silat setruman itu. Gak bisa ya, sampai udah wiridan hampir sebulan kan itu, tetap gak bisa. Cuman anehnya saya lebih peka kadang mencium bau tertentu, suara pendengaran saya mengalami satu perubahan-perubahan yang aneh ya. Dan yang lebih sering adalah, yang aneh bagi saya adalah ketika saya melakukan wirid itu ya, meskipun siang hari, jadi kamar saya, kemudian di situ ada saya ya, dan kasur itu deket gitu loh. Jadi kamarnya nggak terlalu besar waktu itu rumah saya. Jadi kalau misalkan pintunya dibuka, itu saya posisi wirid itu di situ, saya langsung gitu loh. Jadi kamarnya kecil. Nah, berapa kali tuh ayah saya ketika misalkan saya lagi wirid gitu, ayah saya itu nggak bisa menemukan saya. Dia bilang, kamu kemana sih katanya. Loh, saya di kamar aja dari tadi, saya lagi wirid gitu loh. Ayah saya nggak bisa lihat saya gitu. Nah, ini anehnya kalau disengaja nggak bisa dilakukan, tapi kalau pada saat melakukan khusyuk kayak gitu, itu terjadi, dan itu bukan hanya sekali ya, meskipun tidak sering. Nah, saya di situ mulai heran, kenapa ya gitu ya. Nah, sempat terbersit, wah ini saya mulai sakti ini ya. Nah, akhirnya kemudian sudah sebulan, dan sudah lebaran itu saya mengalami, nggak tahu, masih teringat kejadian-kejadian, atau sering mendengar hal-hal yang di luar penalaran saya, kok ini aneh ya. Jadi saya sering kayak orang bingung gitu, kadang nangis sendiri, kadang macam-macam. Akhirnya waktu itu ayah saya ya, pas waktu kelas 3 SMP ini, ayah saya heran, ini kayaknya ada yang aneh dengan saya, ada yang tidak biasa. Akhirnya dia nanya sebenarnya apa yang terjadi, dan akhirnya saya cerita bahwa saya belajar ini, belajar ini. Ya saya waktu itu marah gitu loh, kamu kalau belajar ilmu seperti itu harus hati-hati ya katanya. Karena bapak dulu pernah, jadi dalam garis ayah saya itu, dari garis pria memang semuanya akrab dengan dunia seperti itu. Bahkan ayah saya itu ya terkenal cukup sakti dulu katanya ya. Tapi waktu itu saya
ini ya, masih cara pikirnya kan seperti itu ya. Jadi teman-teman mohon ini jangan terus berpikirnya mistik banget ya. Ini baru bagian satu. Saya akan bahas dari sudut pandang ilmiah modern bahwa sebenarnya ini hanya fenomena fisika sebenarnya. Ya fenomena fisika, tapi di satu sisi menunjukkan betapa hebatnya manusia ketika dia mempercayai sesuatu, ketika dia mengakses vibrasi tertentu. Ini luar biasa kalau kita kaitkan dengan kehidupan gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu karena saya sering ngalamin kejadian seperti itu, akhirnya ayah saya ini memilih untuk sudah kamu kalau mau belajar seperti itu yuk Bapak dampingi. Akhirnya di desa sebelah, jadi 2 desa sebelah ada desa lagi sebelah saya, terus desanya setelahnya namanya Desa Tugu. Itu rekan bapak saya namanya Pak Teddy itu ternyata buka cabang perguruan, sebuah perguruan ya. Saya nggak sebutkan namanya perguruannya ya, saya nggak sebutkan. Tapi kalau Anda ketemu saya nanti Kopi Darat, saya akan cerita nama perguruannya. Pakaiannya masih ada ya, pakaiannya masih ada juga, cuma saya copot logonya. Kemudian saya di situ ternyata wiridanya berubah ya. Jadi saya masuk sama ayah saya, kemudian di situ wiridanya berubah. Jadi yang tadinya Allah gitu, wiridanya berubah. Dan di situ saya dibersihkan dulu katanya dari ilmu terdahulu. Ya yes, manut aja ya. Nah ternyata setelah masuk ke situ bukannya saya mengalami satu kesembuhan ya, artinya dalam hati menjadi lebih normal, tapi malah sering mengalami hal-hal yang aneh. Dan tapi waktu itu masih udah mendingan sih, saya sudah tidak sering nangis ketakutan karena fenomena yang saya alami pada malam ke-15 itu, yang seperti pengalaman saya yang mati tadi ya, yang saya keluar dari tubuh saya sendiri. Nah cuman yang menarik adalah saya sering mengalami hal-hal aneh. Misalnya di situ kan diajarin yang itu loh, yang kalau Anda lihat di TV yang mental-mental itu loh, misalkan ada kita diserang kemudian kepental orangnya gitu kan. Itu waktu itu ya zaman itu yang terjadi. Nah pada suatu malam guru besar kami yang dari Jakarta datang, namanya Pak Sarki. Pak Sarki ngajarin yang namanya sila setruman. Nah ini yang saya tunggu, saya nggak bisa soalnya. Waktu itu muter ya, ada sekitar 50 orang muter buat lingkaran besar. Semuanya pemula. Kemudian ternyata bisa. Wah muter kan giliran. Jadi mereka diberi kesempatan masing-masing 2 menit untuk mengalami yang namanya sila setruman itu. Giliran terus muter sampai akhirnya sampai ke ayah saya. Jadi ayah saya di sebelah saya. Nah, yang lucu dari kejadian itu adalah ayah saya kan belum pernah mengalami ini. Kemudian ya, dia pakai celananya tuh celana ke kantor. Ayah saya seorang guru, jadi celana kain gitu ya. Wah itu gerakannya kan pecicilan ya, gerakannya nendang ke atas macam-macam ya. Sobek pret gitu ya. Itu 50 orang di situ ketawa semua termasuk saya ya. Itu sobek lebar sekali ya, sampai kelihatan celana dalamnya. Nah, kemudian teman-teman giliran saya kan, pada saat waktu itu giliran saya tapi beda posenya. Kalau dulu itu tangannya suruh ke depan ya, ini biasa aja posenya, saya suruh baca, tangan saya cuma dipegang. Oh ya, jangan dipegang. Tiba-tiba set langsung gerak. Tangan saya bergerak sendiri bisa melakukan gerak-gerakan yang saya juga gak ngerti. Jadi saya seperti menonton diri saya sendiri melakukan gerakan itu. Ini keren sekali. Saya kalau masih mengingat itu luar biasa keren. Itu bisa cepat gerakannya, mantap. Dan nggak capek walaupun itu gerakannya set sampai kemudian stop ya, di stop sama Pak Sarki. Dan setelah berhenti itulah saya merasa ngos-ngosan ya, ngik otot-otot pada sakit ya. Tadi padahal waktu bergerak nggak merasa apa-apa gitu. Nah di situ saya senang sekali ya, karena saya mulai bisa, dan saya mulai sering melakukan yang seperti itu, Kemudian sering latihan sama ayah saya ya. Jadi kalau di rumah itu saya latihan, misalnya saya nafsu ya, kan itu bisa istilahnya nyambat nafsu. Saya nafsu, ayah saya berdiri. Pernah waktu suatu saat di ruang makan, ibu saya duduk, ayah saya berdiri di depan TV ya, agak ada jarak sih. Kemudian saya nafsu, saya marah ya, memang niat mukul ayah saya. Kemudian
ketika saya sudah lari mendekat, tiba-tiba tak langsung seperti menghantam satu bantalan udara yang dimana saya ketika semakin ingin memukul itu semakin memadat gitu loh. Dan saya cuman menggerakkan tangan dikit gitu, saya kepental, posisi jatuhnya nggak pas ya, tangan saya yang kanan apa kiri saya lupa nahan tubuh saya sehingga itu terkilir. Jadi besoknya ayah saya nganter untuk pijet ya, untuk urut ya. Bengkak tangan saya itu berapa hari itu. Sakti kan ya. Nah kemudian ya yang menarik lagi adalah fenomena waktu itu saya pulang ya, habis latihan pakai sepeda kan, saya ke desa sebelah pakai sepeda. Nah kemudian saya pakai sepeda itu pulang ke rumah, saya rombongan. Jadi waktu itu dari desa saya mulai banyak yang belajar juga, dan saya punya beberapa teman-teman dekat di situ yang ikut. Nah pada saat pulang saya melewati di situ, ada melewati gereja, di situ ada anjing kan, anjing gede. Saya selalu takut sebenarnya lewat situ karena anjingnya besar dan selalu menggonggong. Saya waktu itu pakai sepeda mini yang bentuknya perempuan, sementara teman-teman saya yang lain pakai sepeda BMX, sepeda yang besar-besar, sepeda laki-laki. Jadi kalau saya ngondel ya pelan. Waktu itu saya boncengin teman saya namanya Ade. Nah saya paling belakang kan, kemudian ini usil ya, waktu itu saya jam berapa ya, karena latihannya malam, pulang tuh jam 11 ya. Itu biasanya malam minggu latihannya. Nah malam minggu apa malam Jumat, saya lupa. Tapi biasanya malam minggu karena supaya tidak mengganggu jadwal kita sekolah besoknya. Nah, kemudian pada saat pulangnya itu, teman-teman saya ini sambil ngebut mereka godain, gug gitu ya. Mereka cepet, nah ternyata anjingnya ini nggak dirantai. Keluar dari gereja, wah gue ngeri lah itu, waktu itu saya takut betul ya. Nah, itu ini ngejar saya karena saya paling belakangan. Nah di situ saya waktu itu saya lupa baca doa apa ya. Lalu ketika anjing itu mau mendekat, tangan saya giniin, itu bisa kepental ya. Itu luar biasa. Saya sampai hari ini masih nggak percaya ya. Waktu itu saya ngeliat ya, ini yang bonceng. Kemudian kepental ya, bukan hanya kepental. Ketika dia menjauh, tangan saya gerakkan ke sana, keseret loh. Itu anjing itu seret gitu, bisa keseret. Saya juga nggak tahu itu. Padahal waktu itu kan belajarnya belum lama ya. Wah, pokoknya kesaktian banget lah pokoknya. Dan disitulah satu pengalaman yang luar biasa ya gitu teman-teman. Dan bagaimana kelanjutannya teman-teman, kita akan sambung di rekaman untuk esok hari kelanjutannya, karena saya akan buat hanya berdurasi 30 menit ya. Tahan penasaran Anda, kita akan ketemu lagi ya dalam rekaman selanjutnya. Dan bagi Anda yang mungkin penasaran dengan apa yang saya bahas ini ya, saya juga sebenarnya sudah menuliskan dalam bentuk tulisan di artikel-artikel saya ya tentang pengalaman saya ini, berseri juga. Bisa berkunjung ke website saya ikhlaspasrah.com ya, ikhlaspasrah.com ya. Atau Anda bisa kalau ingin menelusuri catatan ya dalam bentuk catatan, bisa berteman dengan saya atau follow Facebook saya Arif RH ya, Arif RH. Anda bisa menyimak di situ atau kita bisa diskusi berkaitan dengan apa yang saya bahas ini, yang saya ceritakan ini. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya bagikan, saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Simak kelanjutannya di rekaman selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.